Komisi 3 DPR hari ini melangsungkan rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan agenda pembahasan evaluasi kinerja KPK tahun 2015-2019. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Souza Hutapea langsung dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Souza, apa yang menjadi pembicaraan utama di RDP evaluasi kinerja KPK? Widya, dalam rapat dengar pendapat bersama antara Komisi 3 dan juga KPK yang tadi sudah dimulai pada pukul 10.45 waktu Indonesia bagian Barat, kami mencatat ada sejumlah hal yang menjadi poin utama dari Komisi 3 untuk rapat dengan agenda yang ini evaluasi kinerja dari KPK periode 2015 hingga 2019. Di sini kami mencatat bahwa maksud kami dari Komisi 3 ini mempertanyakan kepada KPK terkait sejumlah kasus yang sampai dengan saat ini masih mandek ataupun belum selesai dikerjakan ataupun ditangani oleh KPK. Kasus ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama ialah kasus yang sudah ada sejak KPK berdiri hingga dengan saat ini. Lalu kategori kedua ialah kasus yang dari awal masa jabatan Komisioner KPK periode 2015 hingga 2019 ini menjabat dan hingga di ujung masa jabatannya ini masih juga belum diselesaikan. Di sini Komisi 3 mempertanyakan juga apa sebenarnya yang menjadi parameter dari Komisioner KPK untuk melakukan penanganan terhadap sejumlah kasus dan mengapa masih ada sejumlah kasus yang mandek. Lalu hal ini pun akan menjadi evaluasi bagi Komisi 3 untuk nantinya ke depan memberikan masukan kepada Komisioner KPK yang akan segera menjabat mengenai bagaimana penanganan kasus di KPK agar nantinya tidak ada kasus yang berlarut-larut. Tadi kami sudah mewawancarai Wakil Ketua Komisi 3 Desmond Mahesa, di sini dia menyampaikan sejumlah kasus yang menurutnya masih mandek penanganannya dan ini termasuk kasus-kasus korupsi kelas kakap dan ia mencurigai bahwa mengapa mandeknya kasus ini menjadi salah satu bukti bahwa KPK melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Berikut pernyataan selengkapnya dari Desmond Mahesa. Tentang Nur Salim, kasus-kasus BLBI, kasus sekian banyak. Ya kan? Kenapa? Ini kurang bukti nggak? Ini kan berkaitan dengan SP3. Ya. Karena bicara SP3 ini berdampak lain. Ya, berdampak lain. Jangan-jangan SP3 ini jadi kayak ATM baru di kelembagaan ini kan. Bisa aja. Oh, berarti nanti artinya akan digali oleh Komisi 3 kasus-kasus apa yang kemungkinan bisa di SP3? Ya, ada catatan begitu. Ya. Widya, dalam rapat dengar pendapat ini tadi Komisi 3 juga mempertanyakan mengapa masih ada juga sejumlah program-program kerja dari KPK untuk periode 2015 hingga 2019 yang belum terrealisasi atau belum ada implementasinya. Lalu juga mempertanyakan bagaimana selama ini KPK melakukan peningkatan dari kualitas sumber daya manusia, termasuk bagaimana KPK selama ini melakukan koordinasi dengan mitra-mitra terkait dalam rangka pencegahan korupsi, yakni bersama dengan Polri dan juga bersama dengan Kejaksaan. Hal ini menjadi penting karena ini merupakan masa peralihan dari Komisioner KPK yang saat ini menjabat kepada nantinya Komisioner KPK terpilih yang akan dilantik pada bulan Desember 2019 mendatang. Widya. Iya, Souza, tadi ada mengatakan bahwa bulan Desember begitu ada rencana pelantikan Komisioner KPK terpilih serta Dewan Pengawas KPK. Sudah ada tanggal pastikah? Widya, mengenai tanggal pasti dari pelantikan Dewan Pengawas KPK termasuk juga dengan komisioner terpilih dari KPK, jika kita melihat dari masa jabatan komisioner yang saat ini masih menjabat, mereka akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 20 Desember 2019. Namun mengenai tanggal pasti kami belum mengetahuinya, namun dipastikan ketika nantinya komisioner KPK yang saat ini menjabat akan demisioner, maka pada hari itu juga kemungkinan besar akan dilantik Dewan Pengawas KPK yang baru dan termasuk dengan komisioner KPK yang sudah terpilih. Untuk Dewan Pengawas KPK ini merupakan suatu jabatan baru ataupun komponen baru di lembaga anti rasuah dalam menjalankan tugasnya, di mana untuk pertama kalinya nanti Dewan Pengawas KPK ini akan dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo, terdiri dari 5 orang, 1 menjabat sebagai ketua dan 4 menjabat sebagai wakil ketua. Hingga dengan saat ini berdasarkan informasi yang kami himpun, Presiden Joko Widodo masih menjaring sejumlah nama dan juga meminta pendapat ke berbagai pihak mengenai nama-nama ataupun kandidat yang cocok untuk mengisi kursi tersebut. Sedangkan untuk Komisioner KPK terpilih ini sudah ditetapkan berdasarkan dengan hasil ataupun proses fit and proper test yang sudah berlangsung di DPR sebelumnya. Demikian Widya, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Souza Hutapea atas informasinya. Selamat kembali bertugas.